Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Ini jawaban dari Hanif Alatos setelah menerima jawaban dari Kiai Imad atas undangan Robitoh Alawiyah untuk berdebat persoalan polemik nasab ini di gedung RA. Coba kita dengarkan sama-sama. Ada yang menarik nih. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, kalian aja jangan di Robitoh Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran, betul-betul untuk berdiskusi, dan saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Robitoh Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisa lah untuk meminta kepada Menag, misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahba'il kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sadah Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabitoh mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Yang pertamanya mesti saya tanggapi ya. Dia katanya hanya Rabitoh Alawiyah yang lembaga otoritatif persoalan ini, karena yang digugat adalah Rabitoh Alawiyah, maka lebih tepat mengadakan diskusinya di Rabitoh Alawiyah. Ya, kalau yang digugat itu misal yang dipercayai, diyakini kebenarannya adalah Rabitoh Alawiyah misal. Lalu Rabitoh Alawiyah ada yang cabangnya, misal ada yang cabang Rabitoh Alawiyah. Lalu si cabangnya ini dianggap tidak baik, dianggap tidak benar. Maka bila seperti itu kasusnya, ya diselesaikan di gedung Rabitoh Alawiyah. Karena Rabitoh Alawiyah bisa menjadi hakim, satu kali lagi bisa menjadi hakim ya atas
cabang Robito Alawiyah yang dianggap menyimpang bila kasusnya seperti itu. Tetapi kan ini enggak seperti itu. Yang digugat, yang dibatalkan itu adalah Robito Alawiyah sendiri. Sehingga sudah tak bisa lagi Robito Alawiyah menganggap bahwa dirinya adalah paling benar, paling absah mencatat. Tak bisa. Karena lembaganya yang digugat itu, yang dipersoalkan itu adalah lembaganya beserta seluruh habaib-habaib. Jadi begitu kesimpulan saya. Coba kita lanjut dulu nih biar tidak gagal paham ya. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Robitotul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakobah-nakobah internasional. Nakobah-nakobah internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten. Silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga bentar, saya mesti tanggapi dulu nih ya, soalnya mendikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum ya. Ini sudah masuk ke dalam ilmu sejarah. Makanya Prof. Manaj M. Ali itu berbicara pakai data, bukan pakai keimanan, tapi pakai data. Dan itu memang diujinya secara otoritatif, biar jelas ya. Yang resmi lembaganya mesti di ruang kampus, ruang akademik. Supaya apa? Kalau mereka menganggap bahwa ini tidak berkaitan dengan sejarah, lah itu bagaimana coba? Bagi saya ini sangat kuat sekali kaitannya dengan sejarah, karena yang digugat oleh Kiai Ima juga aspek kesejarahannya. Nama Ubaid itu tidak tercatat, tidak ada di dalam manuskripnya sebagai anak Imam Al-Muhazir di abad keempat. Kan urusan catatan, urusan manuskrip, urusan sejarah ya. Jadi ini seolah-olah menjadi ada dua dikotomi, syariat agama dengan ilmu umum. Kan itu ya. Padahal kalaupun akan ada ilmu syariat tentang nasab, bagi saya nasabah juga mesti disandarkan. Kalau ini sangat kuat kaitannya dengan orang yang hidup di abad keempat, disandarkan pada manuskrip. Kalaupun ada nasabah, kalaupun ada ilmu nasab. Jadi ini persoalan sejarah. Bagi saya persoalan sejarah. Jadi lembaga otoritatifnya ya kampus.
Jangan mendikotomi lah antara ilmu umum dengan ilmu agama. Sama-sama ilmu. Bahkan saya kira ilmu nasab itu bagian dari ilmu sejarah. Jadi induknya di sejarahnya. Nasab itu cuma bagian dari ilmu sejarah. Ya. Jadi induknya sejarah tetap. Karena ini yang digugat sekali lagi oleh Kiai Imad adalah aspek kesejarahannya. Orang yang hidup di abad keempat tetapi tidak ada catatan realnya. Maka Prof. Manat Syekh Mali juga tegas mengatakan tak ada. Jangan diada-adakan kalau tak ada. Nama Ubaid hanya tercatat di abad 9. Itu pun dari kelompok mereka yang kemudian mengglorifikasi. Maka cacat secara akademik. Makanya diujinya harus di ruang akademik. Karena ilmu sejarah. Begitu loh. Begitu pikiran saya ya. Kita coba lanjutkan dulu nih. Saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Sekarang Rabito yang mengundang, Rabito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Ba'alawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Oke, cukup lah ya. Jadi pada akhirnya terjadi dua kesimpulan dikotomi ilmu. Ya, bagi saya dikotomi ilmu. Padahal itu keduanya saling mendukung. Bahkan ilmu nasab itu bagian dari ilmu sejarah. Induknya ilmu sejarah. Jadi lembaga yang paling otoritatif untuk ngecek kesejarahan orang yang hidup di abad keempat itu adalah kampus. Begitu ya, itu adalah kampus. Kenapa? Katakan Kiai Imad dulu dengan sekarang berbeda. Dulu kan selalu beliau mengatakan saya siap datang ke Rabitatul Alawiyah. Nah sekarang udah beda ceritanya. Kenapa? Karena ini udah melibatkan banyak sekali masyarakat. Jadi harus kemudian juga menjaga masyarakat-masyarakat yang kemudian percaya terhadap Kiai Imad. Dan saya kira kita semua menginginkan memang di lembaga yang netral, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara kesejarahan. Bila menyimpulkan bahwa sejarah ini benar apa tidak, itu yang otoritatif adalah lembaga pendidikan, kampus. Maka selalu ngaitnya di universitas dong, di dinas pendidikan dong, dan itu ya. Karena memang itu adalah induknya sejarah yang digugat urusan kesejarahannya. Begitu loh ya. Lah kalau kemudian Hanif Alatos mengatakan jangan ngeles, ya udah kalau memang kalian siap tinggal datang aja sesuai apa yang diinginkan oleh Kiai Imad di Wali Songo. Udin Wali Songo kayak gitu ya. Yang sama aja kan urusan tempat. Kalau Anda mengatakan pasti kami menjamin keamanan, ya Kiai Imad dan kawan-kawan juga saya yakin siap untuk menjamin keamanan. Jadi tak ada lagi alasan untuk Rabitatul Alawiyah ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.